Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Tema Rese 128 saat ini adalah Elisa, Nabi yang sombong. Bacaan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16 yang demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Saudaraku, bagaimana tidak sombong ketika seorang panglima bernama Naaman datang, alih-alih Elisa menyambutnya secara pribadi, ia justru diwakili seorang suruhan untuk menemui Naaman. Mengapa Elisa begitu menempatkan dirinya begitu tinggi? Sok jual mahal. Apakah ia sedang mencari kehormatan? Sebentar, saudaraku, jangan tergesa-gesa menghakimi. Mari kita teliti lebih dalam. Sesaat setelah pesuruh itu menyampaikan apa yang diperintahkan Nabi Elisa, bahwa Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali, gusarlah Naaman sambil berkata, saya ulang kalimatnya. Dalam nats kita mengatakan begini, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya,
lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman berharap Elisa keluar lalu menggerak-gerakkan tangannya memanggil nama Tuhan, dan tangannya di atas penyakit itu lalu ia sembuh. Yang diharapkan oleh Naaman adalah terapik gestur. Layaknya dukun-dukun yang ia kenal di bangsanya mungkin. Mengobati dengan cara menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit. Dengan rapal-rapal utean kata-kata yang mungkin dianggapnya memanggil nama Tuhan. Sesekali menyemburkan air. Sedang yang diinginkan oleh Elisa, yang ditunjukkan oleh Nabi Elisa adalah sesuatu yang lebih esensi. Bukan terapi gestur. Jauh dari sekedar itu, yaitu healing at a distance. Di mana yang utama adalah penyembuhan, meskipun itu dilakukan dalam jarak tertentu. Meskipun Elisa tidak ada bersama dengan Naaman. Nah, saudaraku, pada titik ini terjadi ketidaksepahaman. Naaman berharap begini, Elisa memiliki harapan yang lain. Namun sejatinya apa yang dilakukan oleh Elisa lebih esensi ketimbang sekadar melakukan atraksi-atraksi yang terkadang manipulatif. Terjadi perbedaan. Jika ini diteruskan, akan terjadi jurang pemisah, pemahaman yang berbeda antara Naaman dan Elisa. Bisa menjadi perpecahan, dan hampir saja itu dilakukan oleh Naaman. Naaman hampir saja pergi, tak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Perhatikan ini, saudaraku. Ketika tidak ada kesepahaman, maka biasanya akan terjadi perpisahan dan cenderung perpecahan. Kisah selanjutnya jelas. Karena akhirnya Naaman bersedia mandi, membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Mukjizat terjadi dan Naaman sembuh. Orang beriman tak akan mempertanyakan tentang dari mana kesembuhan Naaman. Sehingga saya tidak akan membahas tentang itu. Karena kesembuhannya jelas dari Tuhan. Saya ulang, jelas dari Tuhan. Nah, ini poin pentingnya. Kesembuhan itu, kesembuhan Naaman dari Tuhan, bukan dari Elisa. Oleh karena itu mari kita jawab pertanyaan di depan. Apakah Elisa sombong? Apakah ia jual mahal? Apakah ia memiliki tujuan untuk mencari kehormatan dirinya? Justru sebaliknya, saudaraku. Karena jika Elisa sombong, jual mahal, dan memiliki tujuan untuk kehormatan dirinya sendiri, ia pasti akan menemui langsung Naaman. Mungkin dengan menggunakan kata-kata menjilat seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tidak. Elisa tidak melakukan itu. Justru ia menyampaikan sabda Tuhan secara tersembunyi. Dirinya tersembunyi, tetapi sabda Tuhan itu disampaikan. Ia tidak menampakkan dirinya, justru pesuruhnya. Elisa sedang menunjukkan ini loh kehendak Tuhan. Ini loh kuasa Tuhan, bukan dirinya. Elisa sedang menunjukkan Tuhanlah yang akan menyembuhkanmu Naaman, turuti perintahnya. Tuhanlah yang hebat, bukan Elisa, meskipun Elisa seorang nabi. Ini catatan penting, karena terkadang kita justru bersikap sebaliknya, tidak seperti Elisa. Manusia justru menampakkan dirinya seolah Tuhan, seolah lebih kudus dari Tuhan, seolah wenang untuk menghakimi orang-orang lain, saudara-saudaranya sendiri. Saat ini kita diajak untuk melihat
tidak untuk menunjukkan diri sendiri di hadapan orang lain, apalagi untuk kepentingan diri, namun menunjukkan ini loh kuasa Tuhan, ini loh kehendak Tuhan. Saudaraku, setelah Naaman sembuh, kembalilah ia menemui Elisa. Dan akhirnya Elisa pun bersedia ditemui. Lihat, setelah semuanya selesai, Elisa bersedia ditemui. Setelah penyembuhan dilakukan oleh Tuhan, dan setelah Naaman memuji nama Tuhan, mengakui bahwa itu semua karena kehebatan Tuhan, Elisa bersedia menemuinya. Lalu perhatikan nats ini. Ayat 15b dan 16. Saya bacakan. Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Perhatikan saudaraku, betapa tulusnya Elisa. Jika ia menyombongkan dirinya, menjual mahal dirinya untuk mencari kehormatan atas dirinya sendiri, mungkin Elisa malah meminta jabatan atau sebidang tanah yang luas. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak. Ia tidak melakukan itu. Ia menolak segala pemberian Naaman meskipun dipaksa sekalipun. Saudaraku, mari kita menghayati sehebat apapun suatu karya yang telah kita lakukan, semua itu karena Tuhan. Sehebat apapun kepandaian kita, sekualitas apapun yang sudah kita perbuat di dunia ini, itu semua karena Tuhan. Sehingga tak ada yang perlu disombongkan atas kesuksesan-kesuksesan kita. Karena sesungguhnya itu semua adalah karena Tuhan. Maka justru mari menyibukkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak sibuk menceritakan tentang aku lo bisa begini, aku lo seperti itu, aku lo hebat. Tidak. Karena sesungguhnya yang hebat Tuhan. Sehebat apapun saya dan Anda, yang hebat itu Tuhan. Tidak perlu sombong. Amin. Mari bersama kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur pernyataan bersama dengan kami, firman-Mu nyata bagi kami. Dan kami saat ini merenungkan firman-Mu, kiranya firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami meneladan Elisa yang begitu tulus, yang begitu mengutamakan karya Tuhan, tidak menonjolkan dirinya sendiri. Ajari kami untuk rendah hati, ya Bapa. Kami berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah, dalam masa penyembuhan, yang dalam penyembuhan di rumah sakit, dalam perawatan, semuanya kami serahkan kepadamu. Juga untuk pergumulan-pergumulan kehidupan kami, tolong ya Bapa hadir bersama dengan kami, memampukan kami semua. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, karena Engkau-lah sumber pengampun. Doa ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Salam Kalujengan.